Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma kana wa ma yakun wa ma kana sawfa yakun law kana kaifa kana innama amruhu bainal kafi wan nun wa idza rada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Wa qala Mustafa, man qada qauman maqadan lam yadhkurullaha fiha wa lam yusalli ila nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kana illa hasratan yaumal qiyamah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam acara kesayangan kita, Oase Zakat TV. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan salah satu aplikasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pasti Allah akan terus menambah kenikmatan yang kita inginkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu kita pernah membahas syukur sebagai kunci kebahagiaan. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita coba akan mengangkat sebuah tema yang erat kaitannya dengan syukur, yaitu sabar. Sabar sebagai salah satu kunci kesuksesan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada pasangan yang saling mencintai di sebuah negeri nun jauh di sana, di mana pasangan ini tidak disetujui oleh kedua orang tua masing-masing, sehingga ini kedua orang tua berusaha bagaimana pun jangan sampai nih anaknya bersatu. Sampai satu ketika sang gadis melaksanakan sebuah perjamuan besar, di mana seluruh orang satu kampung ya diundang untuk ikut perjamuan. Nah, kecuali satu orang yang nggak diundang, yaitu kekasihnya. Memang sengaja ini sudah disetting oleh orang tuanya. Dalam sebuah perjalanan, ini pemuda ketemu masyarakat. Hei Pulan, hendak kemana kau? Kebetulan dia mengarah sebuah arah yang berlawanan dengan rumah si gadis. Saya mau ke sana, kata, ke bukit. Loh, kok kamu nggak ke rumah kekasihmu? Dia bilang, loh emang ada acara apa? Loh nggak dikasih tahu. Baru-baru dikasih tahu, diundangannya kagak. Baru-baru diundang, dikasih tahu aja kagak. Lah kan ada jamuan besar katanya. Kita aja diundang nih semua, dapat kupon. Nah, mungkin bahasa sekarangnya gitu. Kita semua dapat kupon nih. Wah, kalau begitu saya kesana dah. Akhirnya si pemuda itu menuju ke rumah kekasihnya itu. Dia lihat antrian begitu panjang. Karena wajar setiap orang dapat kupon, dapat jatah makanan, di mana yang membagikan makanan adalah kekasihnya. Larutlah dia dalam antrian, ambil piring, sampai depan, dia berilah tuh piring sama kekasihnya. Namun tiba-tiba yang terjadi, piring tersebut dipecahkan sama kekasihnya. Wah, sontak orang yang berada di sana kaget semua. Loh, wah ini ada apa nih katanya? Jangan-jangan mereka udah nggak saling mencintai gitu. Orang tua si gadis ngaceng-ngaceng senang. Nah, si pemuda tadi dia senyum kepada sang gadis, kemudian antri lagi ke belakang lagi, antri lagi tuh, ambil piring lagi. Kemudian antri panjang sampai depan, dikasih itu piring ke kasihnya. Tidak seperti yang lain tuh, disendokin makanan apa, tapi dipecahin lagi tuh piring. Kejadian tersebut terjadi berkali-kali.
Sehingga ada salah seorang berkata, Fulan, apa kau sudah gila? Katanya. Loh, apa yang gila? Kamu itu sudah dipermalukan kekasihmu di depan umum, bahkan berkali-kali. Kenapa kamu masih cengenges-cengenges di depan dia? Kemudian si Fulan berkata, itulah yang kau tidak mengerti. Justru dengan kekasihku tadi memecahkan piring, dia memberikan kesempatan kepadaku untuk menatap wajahnya lebih dekat berkali-kali. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul imtihan. Kehidupan ini adalah cobaan. Maka seyogyanya cobaan pasti menuntut kesabaran yang luar biasa. Kisah tadi menginspirasi kita, mengajarkan kita bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan ini seyogyanya adalah imtihan, ujian. Kalau ujian pertama yang pada kesempatan yang lalu itu ujian dalam bentuk kesenangan, maka sikap yang diambil harus bersyukur. Tapi ujian yang kedua memang tidak mengenakan sekarang. Ujian dalam bentuk kesusahan, kesukaran, kemiskinan dan sebagainya, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Mudah tadi mengatakan bahwa piring yang dipecahin itu yang sebenarnya memalukan bagi masyarakat biasa, itu memalukan, piring dipecahin di depan umum. Tapi dia mengatakan bahwa ketika piring itu dipecahkan, kekasihnya memberikan kesempatan kepada dia untuk menatap wajahnya berkali-kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan, kemungkinan Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memohon, memuja, memanjatkan doa kepada Allah lebih sering berkali-kali, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobaan apa sih sebenarnya dalam kehidupan ini? Maka kita akan bahas pada segmen selanjutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara ujian, ada dalam bentuk kesenangan dan ada dalam bentuk kesusahan. Sikap yang kita ambil ketika ujian dalam bentuk kesenangan adalah syukur. Dan sikap yang kita ambil ketika ujian dalam bentuk kesusahan adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran ujian apa aja yang bakal diterima manusia dalam bentuk kesusahan. Maka patut kita lihat surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berkata, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dan kami pasti akan timpakan kepada kalian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Rasa takut ini macam-macam. Bisa takut yang nyata, bisa juga takut yang tidak nyata. Takut dalam jangka pendek, bisa juga takut dalam jangka yang panjang. Contoh yang nyata apa? Misalnya, takut terhadap seseorang, terancam hidupnya. Seseorang yang dikejar-kejar penjahat, seseorang yang dirampok, seseorang yang benar-benar nyawanya terancam. Takutan dalam bentuk nyata. Tapi bisa juga takut dalam bentuk yang tidak nyata. Ada kegalauan di dalam hatinya. Misalnya, kadang ada orang yang merasakan takut tapi dia tidak pernah tahu, sebenarnya takut apa gitu.
galau kemudian hatinya. Bisa juga takut tidak naik jabatan, bisa juga takut tidak naik kelas, takut tidak naik gaji, takut hal sebagainya, takut gajinya tidak cukup dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan yang dirasakan akan mengancam kehidupannya, akan mengancam hartanya, akan mengancam kekayaannya, akan mengancam kesenangannya. Minal khauf, kata Allah. Hal tersebut memang sudah Allah gariskan. Manusiawi. Wal ju', minal khaufi wal ju', rasa lapar. Mungkin sebagian dari sahabat Zakat TV tidak pernah merasakan kelaparan, tapi ada puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia di luar sana yang merasakan kelaparan. Di negara-negara yang sulit, di negara-negara yang miskin, kita masih alhamdulillah, Allah masih jauhkan kita dari kelaparan. Tapi kita juga masih dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan yang disengaja. Apa itu kelaparan yang disengaja? Puasa. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan ibadah. Maka ada ulama yang mengatakan rasa lapar yang disengaja akan menaikkan derajatnya, dan rasa lapar yang tidak disengaja akan menghapuskan dosanya. Ya tadi, rasa lapar yang tidak disengaja itu orang yang kelaparan, hidupnya susah. Susah secara sistemik. Ya. Memang negara-negara miskin sulit mencari pekerjaan, iklimnya sulit mencari makanan, iklim memang susah, memang sukar pangan. Ini lapar yang tidak disengaja. Maka Allah menghapus dosanya. Kalau mereka muslim, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapar yang disengaja tadi puasa. Puasa sunnah, puasa wajib adalah kelaparan yang kita sengaja, yang mudah-mudahan menjadi sarana menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah cobaan yang memang sudah digariskan Allah. Minal khawfil ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kekurangan duit. Kerja mau kerja, usaha mau usaha, perasaan kurang mulu. Gaji gede, tapi kadang yang diterima kecil, banyakkan kreditnya. Nah, ini salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada manusia dalam bentuk naqsi minal amwal. Kita mungkin tidak fakir, kita mungkin tidak miskin, tapi kemungkinan kita kekurangan harta. Bisa jadi karena tadi besar pasak daripada tiang, kalau kata orang kita. Penghasilannya 2.000, nggak ada yang penghasilan 2.000. Ya mungkin ada, tapi kita mudah-mudahan nggak sampai 2.000. Kalau 2.000 euro sih nggak apa-apa. Penghasilan 2.000 euro misalnya. Ya. Tapi pengeluarannya 4.000 euro lah, inilah besar pasak daripada tiang. Mereka tidak miskin, mereka tidak fakir, tapi naqsi minal amwal, kekurangan harta. Cobaan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Wah, dicoba dengan kematian. Mungkin kita tidak mati, tapi bisa saja orang-orang yang kita sayangi, yang berada di sekeliling kita, yang begitu kita cintai, kita sayangi, meninggalkan kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya, dicabut jiwanya. Cobaan dalam bentuk jiwa. Hari ini kita masih ngobrol, bisa jadi besok udah gak ketemu. Lebaran ini kita masih sholat tarawih bareng, masih sholat Idul Fitri bareng. Bisa jadi Lebaran besok kita sudah tidak bertemu lagi. Kalau orang lain, tapi kalau orang-orang kita sayangi, apalagi diri kita sendiri. Maka ini adalah cobaan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi was samarat. Samarat buah-buahan ini pangan. Belakangan kemarin kalau sahabat Zakat TV masih ingat, kita ramai ribut bawang. Harga bawang mahal. Kenapa? Karena bawang stoknya sedikit. Nah, gitu kan? Teori ekonomi kan seperti itu. Kalau barang sedikit, permintaan naik, maka harga mahal. Nah, ini salah satu dari contoh
real dalam kehidupan kita, Allah sedang mencoba bangsa kita dalam naksim minas samarat, kekurangan dalam bentuk pangan, buah-buahan. Ya, walaupun kita rasakan memang belakangan beberapa dekade ini bangsa kita ini sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan negara agraris. Mungkin kalau sahabat yang tinggal di Jakarta sulit menemukan sawah. Coba lewat Jakarta, Bekasi dikit, Karawang, tuh kanan kiri sawah. Rasanya sangat mustahil banget kalau kita impor beras dari orang luar negeri. Kalau kita ini beli beras dari luar. Loh, orang beras di sekitar kita banyak, tapi kita tetap merasa kekurangan. Aneh. Jangan-jangan ini cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata Pak Yusuf Mansur, lihat, kalau lebih dari 7 tahun itu bukan cobaan katanya. Ajab itu katanya. Bagaimana cobaan-cobaan selanjutnya? Kita akan kupas pada segmen selanjutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara alami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan cobaan-cobaan kepada manusia. Tadi yang dalam bentuk kesusahan Allah mengatakan minal khauf, rasa takut, wal ju', kelaparan, rasa lapar, wal anfusi was samarat, jiwa, harta, naksi minal amwal. Tapi dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, la takhaf wa la tahzan. Jangan pernah merasa sedih dan merasa takut. Jangan pernah merasa sendirian atas segala cobaan-cobaan yang Allah berikan, baik ketakutan, kelaparan, dan sebagainya. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan sahabat Zakat TV, dalam kehidupan ini kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran atas segala cobaan, baik cobaan yang kecil maupun cobaan yang besar, baik cobaan dalam bentuk materi maupun cobaan-cobaan non materi. Orang Arab mengatakan as-sabru kasobri murun bimadzakotihi walakin awakibuhu ahla minal asal. Kesabaran itu memang sangat getir, pahit rasanya. Murun bimadzakotihi, pahit sekali. Walakin awakibuhu ahla minal asal, tetapi pada akhirnya dia akan jauh lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan kesabaran yang kita pupuk, yang kita jaga, akan membuahkan hasil yang jauh lebih manis, bahkan lebih manis yang dari apa yang kita bayangkan. Sabar tidak ada batasnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menimpahkan permasalahan yang tidak mampu dijalani oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebankan permasalahan kepada manusia yang ia tidak mampu. Marilah sama-sama senantiasa kita terus pupuk rasa sabar itu. Dan pada akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan menjadi hamba yang sabirin wan wasyakirin, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur
dan bersabar. Bersyukur atas ujian yang diberikan kepada Allah dalam bentuk kenikmatan, dan bersabar atas segala bentuk ujian yang Allah berikan dalam bentuk kesusahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsiri min ibadika waghnani min fadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-Mu, hamba yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas segala kenikmatan-Mu dan bersabar atas segala cobaan yang Kau berikan. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat sering mengeluh, sifat-sifat yang sering meniadakan-Mu, sifat-sifat yang menyebabkan kami pesimis. Padahal pesimis, kata Rasul-Mu, adalah sebagian daripada syirik. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang menyebabkan kami jauh dari-Mu ya Rabb. Ya Rabb, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa bersabar. Karena dengan bersabar, insya Allah kita akan menggapai kesuksesan hidup ini. Karena as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan mampu membantu segala macam pekerjaan. Baik pekerjaan yang bersifat duniawiyah, lebih-lebih pekerjaan yang bersifat ukhrawiyah. Dan jangan lupa, innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Jadi sabar tanpa batas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi al-qail, al-fakir. Sama-sama mari kita tutup. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.